kamar sendirian. Gak ada temennya, emang dasar anak aneh. Ya, daripada ketularan, mending kita gak usah temenin dia. Iya. Ya. Bu Rima mempunyai aura titisan siluman ular. Makanya Bu Rima dikejar-kejar terus. Kamu tuh anak lemah, Roy. Kamu tidak akan mampu menghadapi aku. Sakit. Jadi sebelum terlambat, kamu jangan ikut campur, Roy. Roy, Bu Guru, ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya kamu sadar juga, Roy. Bu Rima harus bantuin Roy. Bantu apa, Roy? Ibu pasti bantu kok kalau ibu bisa. Bu Rima harus tolong Roy menyelamatkan arwah anak-anak yang menjadi korban tumbal pesugihan siluman ular itu, Bu. Aduh, Roy, kamu tuh ngomong apa sih? Ibu nggak ngerti masalah kayak gini. Ibu tuh kurang percaya sama hal-hal mistis. Bu Guru harus bantuin Roy, Bu. Kalau nggak bakal ada korban lagi. Cukup, Roy. Ibu nggak bisa bantu. Ibu banyak kerjaan. Ibu nggak ngerti masalah gaib-gaib yang kamu ngomong kayak gini. Permisi, Bu. Iya, Bu. Ada apa? Maaf, saya baru dapat kabar dari orang tua murid yang bernama Dewi. Kalau Dewi untuk beberapa saat tidak bisa masuk sekolah, Bu. Loh, kok bisa? Sakit? Enggak, Bu. Dia dari kemarin menghilang. Orang tuanya nggak tahu dia di mana sekarang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Saya permisi dulu ya, Bu. Ya, makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Ya Allah. Sebentar, Bu. Apa lagi, Roy? Bu, Dewi sedang ada di suatu ruangan yang gelap dan kotor, Bu. Dewi mau dijadikan tumbal pesugihan siluman ular itu, Bu. Cukup, Roy. Ibu nggak mau dengar kamu bicara seperti ini lagi. Sekarang kamu istirahat aja. Ibu mau ke ruangan ibu kepala sekolah. Mama! Kamu kabur dari sekolah? Iya, Mah. Tolongin Dewi, lebih penting, Mah. Tolong bantuin Roy, Mah. Kasih tahu Bu Rima, cuma Bu Rima doang yang bisa bantu Dewi. Kasih tahu Bu Rima apa sih? Emang kamu nggak bisa kasih tahu sendiri? Udah, Mah, tapi Bu Rima gak percaya. Emang apa sih yang harus kamu kasih tahu ke Bu Rima? Dewi teman sekolah Roy hilang, Mah. Dewi disekap di suatu ruangan. Dia mau dijadikan tumbal pesugihan, Mah. Saya mengantarkan Roy untuk meyakinkan gurunya. Roy tidak mau terlambat untuk menolong Dewi. Tapi niat baik Roy tidak semudah yang diharapkan. Setelah kejadian, baru mereka percaya. Iya, Bu Rima, jadi Roy bilang Dewi itu akan dijadikan tumbal pesugihan. Maaf sebelumnya, Bulani. Sebetulnya saya kurang percaya sama hal mistis. Dan dalam hal ini kita nggak bisa gegabah. Kalau kita mau menuduh seseorang, kita butuh bukti dan saksi. Saya setuju, Bu. Memang masalah mistis itu susah dibuktikan. Roy, kamu dengar sendiri kan? Gimana kita nggak bisa nuduh sembarangan kalau nggak ada saksi, nggak ada bukti. Tapi Roy beneran, Mah. Dewi dalam bahaya. Yang bisa bantu cuma Bu Rima doang. Saya? Iya, Bu. Sebentar, Bu. Astagfirullah. Jangan
ibu hampir celaka kan? Gara-gara ibu mengisap bisa ular dari tubuh nenek itu. Kok kamu bisa tahu, Roy? Saya nggak pernah cerita masalah ini ke siapapun loh. Ya, ini juga salah satu karunia Tuhan yang dikasih ke Roy, Bu. Dia bisa melihat masa lalu. Bu, tolong bantu Roy, Bu. Cuma ibu doang yang bisa bantu Roy. Baiklah. Saya nggak mau ada penyesalan kalau memang semua ucapan kamu benar. Jadi, apa yang bisa saya bantu? Roy, kamu yakin Dewi ada di rumah mewah itu? Iya, Pak. Roy yakin. Mata batin Roy bilang Dewi ada di dalam rumah itu. Dia mau jadikan tumbal pesugihan. Tapi rumah mewah ini rumahnya Pak Broto dan beliau adalah salah satu orang terpandang di daerah ini, Roy. Kamu nggak salah. Iya, Om. Dewi ada di situ, Om. Pak Broto kaya karena pesugihan, Om. Kamu jangan sembarang bicara, Roy. Pak Broto itu kaya raya karena sukses jadi pengusaha. Dia juga orang yang dermawan dan baik hati. Suka menolong orang yang lagi susah. Tadi nggak mungkin Pak Broto menculik Dewi. Iya, Itu betul. fitnah, Roy. Sabar bapak-bapak, sabar. Roy ini niatnya baik. Dia mau membantu dengan penglihatan mata batinnya dan sama sekali nggak ada maksud untuk memfitnah Pak Broto. Maaf, Pak. Saya tidak mau masuk ke dalam, Pak. Saya takut salah, Pak. Lebih baik kita pulang aja, Pak Burhan. Ini sudah nggak benar lagi. Masa orang baik-baik dituduh yang enggak? Maaf, Pak ya. Roy, kamu dengar sendiri kan? Kita nggak bisa langsung main masuk ke rumah Pak Broto kalau kita nggak punya bukti. Tapi, Pak, Roy bener, Pak. Dewi ada di dalam rumah itu. Papa bener, Roy. Roy, papa mama kamu benar. Ingat, ada pepatah, sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai, pada suatu hari pasti akan tercium juga baunya. Sabar ya. Iya, Bu. Pak Broto dan istrinya nggak terima dituduh melakukan pesugihan. Lalu mereka membawa warga untuk melabrak rumah saya. Permisi. Maaf, ini ada keperluan apa ya bapak-bapak, ibu-ibu? Saya mau bicara sama Bapak. Saya dan istri saya gak sudi dituduh melakukan pesugihan sama anak Bapak. Kami juga nggak terima. Orang sebaik Pak Broto dituduh melakukan praktek persugihan. Mana gitu? Ya mana? Ya mana itu? Sabar. Kami sebagai orang tuanya minta maaf. Betul, karena anak saya itu punya firasat tajam. Dari lahir, Roy bisa melihat segala sesuatu dengan mata batinnya yang benar. Jadi maksud Anda juga memfitnah saya melakukan pesugihan? Iya? Sabar dulu, Pak. Nanti biar kami yang menegur anak kami. Anda jangan macam-macam ya. Sekali lagi Anda memfitnah saya akan menjarakan anak Bapak sekeluarga. Ya, Pak. Sekali lagi kami minta maaf. Ayo Bapak-bapak, kita pergi. Roy. Tapi Papa percaya, Roy yang benar. Roy, kok sendirian aja nggak main sama teman-teman kamu? Mereka nggak mau bertemu sama Roy, Bu. Mereka anggap Roy anak aneh. Jangan sedih. Roy lagi gambar apa? Bagus banget. Ini kalung ular berwarna hijau, Bu. Terus maksudnya apa itu? Maksud dari gambar ini, siluman ular itu hanya bisa dihentikan dengan menyingkirkan kalungnya, Bu. Bu, Ibu kenal gak sama anak itu? Itu Shirley kan anaknya Pak Broto. Iya, Bu. Dia sekarang sedang memakai kalung itu. Cuman Ibu yang bisa merebut kalung ular itu, Bu. Yakin kamu? Roy yakin, Bu.
Kalungnya bagus banget. Ini punya kakek buyut saya. Ibu boleh pinjem nggak? Pinjam. Atau tukeran deh. Tukeran dengan apa? Ibu punya video games baru loh. Suka kan? Suka. Jangan coba-coba mengambil kalung ini. Roy. Gimana ini? Jerry, aku minta kalung itu. Kalung itu bahaya buat kamu. Ya, anak ini udah meninggal. Kamu gak usah takut. Pokoknya malam ini kita buang mayat ini juga. Tapi tumbalnya gimana? Aku nggak mau kalau Sherly bisa jadi wadal. Aku nggak mau ya. Iya, tapi kita buang dulu mayat ini. Kita mau buang kemana? Kita buang ke jurang. Terus untuk tumbalnya gimana? Kita butuh anak untuk di malam ini. Nanti kita culik aja anak orang lain. Tapi aku nggak mau kalau Sherly sampai jadi tumbal. Udah. Kamu gak usah bawel, ayo. Ayo. Kamu mau ikut campur urusan aku, Roy? Aku akan pergi. Tapi aku mau kamu ikut denganku. Roy gak bakal ikut kamu. Orang tua kamu bakalan kaya, Roy. Kembalikan. Keluar dari tubuh Jerry. Awas kamu, Roy. Urusan kita belum selesai. Kembalikan R2 milik kakek. Tidak akan aku kembalikan. Tapi aku akan membawa kamu pergi. Kamu kenapa? Bu, Roy ke toilet dulu ya. Hati-hati ya. Iya, Bu. Aku harus buru-buru ngasih tahu papa sama mama. Dewi, pokoknya harus selamat. Roy, Papa pengen ngomong sama kamu. Pak, Dewi udah meninggal dunia, Pak. Kita harus tolongin, Pak. Sekarang dia di rumah Pak Broto, Pak. Roy, apapun yang terjadi sama orang lain, mulai detik ini kamu gak usah ikut campur. Biarin. Tapi Dewi itu teman sekolah Roy, Pak. Kita harus tolongin, Pak. Pak Broto harus tangkap. Dia memelihara siluman ular untuk pesugihan, Pak. Roy, kamu tahu nggak? Pak Broto tadi datang bersama warga. Mereka marah-marah. Mereka bilang katanya kamu sudah memfitnah dia. Mereka mengancam akan menuntut dan memenjarakan kita. Mau kamu di penjara? Tapi Pak, kita kan nggak salah. Roy, kita tahu menurut kita nih nggak salah. Tapi menurut Pak Broto dan seluruh warga, kita nih salah, Roy. Dan kalaupun benar, nggak usah kamu urusin. Papa tega banget sih. Kita harus tolong menolong, Pak. Mah, ayo Mas, sekarang kita ke rumah Pak Broto ya, Mah. Kamu nggak boleh kemana-mana. Masuk kamar, tidur. Tapi Pak... Nurut sama Papa. Udah, Roy, masuk kamar dulu. Roy kembali memaksa untuk menolong orang lain. Saya dan suami saya bingung harus bagaimana karena Roy menangis di kamarnya. Kenapa lagi sih, Roy? Pak, Mah, Dewi harus kita tolong. Penjahat itu harus tangkap. Terus Papa sama Mama mesti ngapain? Papa lapor polisi, Pak. Tapi kita ke tempat mayatnya Dewi mau dibuang dulu. Papa juga harus kasih tahu orang tuanya Dewi, Pak. Ayo buruan, Bu. Aku nggak mau anak itu menjadi tumbalku. Anak itu sudah mati. Tuan Putri, bukan anak ini tumbalnya. Nanti saya akan carikan tumbal yang baru buat Tuan Putri. Aku mau anak kamu. Jangan saya mohon, jangan anak saya. Jangan, biar saya aja tumbalnya.
Biar saya aja. Dewi! Dewi! Astagfirullahaladzim! Dewi! Bagaimana? Jangan bergerak! Iya Pak, ampun Pak. Iya Pak. Ayo ikut, jalan. Iya Pak. Ayo. Jalan. Dewi jangan tinggalin Mama, Dewi. Siluman, pergi kamu. Kembali ke halaman kamu. Kamu jangan main-main ya. Roy, udah yuk pulang yuk. Tunggu, Mah, Pa. Roy, harus kembalikan siluman ini ke alamnya. Siluman, pergi kamu. Berani-beraninya kamu. Untung air kendi dua dari Abah kembali. Siluman itu juga udah kembali ke alamnya. Jadi kita pulang yuk. Yuk. Let's go. Akhirnya Pak Broto dan istrinya ditangkap. Orang yang terlihat baik ternyata memiliki hati sejahat itu. Bersekutu dengan iblis demi mendapatkan harta. Arwah anak-anak itu yang diikat Pak Broto dan siluman ular kembali ke akhirat bersama musnahnya ular itu.